Wih, cerah banget guys. Nggak ada angin nih pagi ini nih. Kemarin tuh seharian hujan di tempat saya. Jadi mungkin karena kemarin hujan, sekarang nggak ada angin nih. Nah, karena nggak ada angin, kita bakal nerbangin drone lagi guys. Kali ini saya mau ngajakin kalian terbang pakai Pavo 20 ya. Ini drone 2 inch 3S. Baterainya saya pakai Gaoneng 550 ya. Ini baterai 3S, saya punya 3, tapi kayaknya kita nerbangin 2 aja udah cukup sih. 2 baterai aja ya. Google saya pakai Google 2, dan kemarin itu lagi rame-rame leak di internet. Katanya Google terbaru punya DJI itu udah mau keluar guys. Katanya di sini ada kayak kameranya gitu. Jadi kemungkinan nanti kita bisa ngelihat sekitar kita tanpa harus ngelepas Google. Wah, itu ditunggu banget ya. Teknologi dari DJI itu emang biasanya selalu terdepan guys. Jadi kalau sekarang itu lagi rame-rame Walksnail Google Egg ya, saya nggak terlalu tertarik guys, karena saya masih nungguin Google terbaru dari DJI. Dan yang pasti kayaknya untuk drone FPV nya juga dia bakal dapat upgrade ya, upgrade dari Avata, karena Avata sekarang itu banyak kelemahan, terutama di manuvernya. Dia suka tumble guys kalau standar itu. Jadi kalau manuver tajam dia bisa tumble, bisa jatuh sendiri. Makanya saya nggak pakai. Dan kalau misalnya nanti keluar yang model baru drone FPV-nya, pasti saya beli guys. Banyak yang bilang untuk drone DJI itu dia harganya mahal, tapi kalau kalian compare antara fitur, teknologi sama harga itu sesuai sih guys. Jadi untuk drone Avata itu sendiri harganya kurang lebih, kalau untuk drone only itu sekitar 8 juta guys. Itu setara sama drone Cinebot 30 dengan fitur yang sebenarnya menurut saya lebih bagus Avata sih. Dia bisa altitude hold, terus juga fitur return to home-nya juga bagus. Beda sama drone customan ya. Jadi kalau dibilang mahal ya relatif sih. Emang secara amount uang dia harganya lumayan mahal, tapi kalau dibandingkan sama drone sejenis itu fiturnya jauh di atas drone-drone yang lain guys. Dan kemungkinan untuk drone terbaru dari DJI buat drone FPV-nya kemungkinan dia sub 250 gram ya, kalau menurut saya sih. Soalnya aturannya sekarang semakin ketat ya guys di luar sana, terutama di Amerika. Untuk drone, area terbangnya juga semakin sempit. Makanya kalau kalian lihat di YouTube itu sekarang semakin sedikit yang bikin konten tentang drone FPV. Untuk yang di luar negeri ya, kecuali kayak tutorial atau juga knowledge. Kalau untuk terbangnya agak susah guys, karena aturannya ketat banget kalau di luar. Ya moga-moga di Indonesia nggak ngadopsi di luar ya, semuanya di strict buat terbang nggak bisa guys. Kalau di sini kan masih enak ya, kita masih bisa terbang, banyak tempat terbang. Tapi saya selalu ngingetin ke teman-teman yang suka drone FPV untuk selalu berhati-hati nerbangin drone, karena di sini nih kadang-kadang kalau misalnya ada kejadian itu bisa memicu aturan-aturan baru yang nggak masuk akal sih. Apalagi kalau kalian main drone yang besar 5 inch gitu, janganlah di keramaian ya. Kalau bisa spesial itu di kebun atau di tempat yang luas, kecuali drone micin-micin kecil gini sih. Karena kalau misalnya amit-amit kenapa-kenapa, itu resikonya nggak terlalu besar. Sebentar, ini dia tadi saya ngomong tapi nggak bawa remote. Saya ambil remote dulu guys. Oke, ini remote saya Radio Master Boxer ya. Saya hidupin dulu. Dan kita pilih profile. Return to home. Flight mode race. Engine off. Air mode. Return to home. Lights off. Low rate. Medium rate. Oke. Remote udah siap, kita colok baterai ya. Kita terbang dari sini aja guys. Ini karena kita terbang dekat-dekat, kita langsung aja ya. Arming. Let's go. Jadi menurut saya sih untuk Google terbarunya DJI ya, kemungkinan kecil sih kalau dia masih support Vista ya. Jadi kemungkinan minimum itu nanti air unit yang bisa dipakai itu ya DJI O3 guys. Kalau menurut saya, karena untuk support Vista aja kemarin yang Google 2 itu butuh waktu lama banget guys buat bisa support ya. Jadi ya mungkin nanti kalau misalnya keluar Google baru
minimal ya pakai O3 sih. Tapi nggak tahu sih. Itu sih menurut prediksi saya. Karena untuk Kadek sendiri dia udah ngeluarin Google's Egg ya. 4 minutes. Yang pasti kan mereka jadi kompetitor sekarang guys, antara DJI dan Cadex ya. Dulu pernah kerjasama, tapi sekarang udah pisah. Asik banget guys kalau terbang gak ada angin gini guys. Ya namanya drone 2 inch ya. Dia kepengaruh kalau misalnya angin. Bisa terbang tapi terbangnya nggak enak guys. Oke, kita coba agak jauh ini. Kelihatan jalan di sana guys, tapi agak ngeri guys karena di sini ada atap seng itu ya. Jadi kalau seng itu agak-agak ngeri, nanti dia ngeblok sinyal. Nah, kelemahannya kalau misalnya pakai drone custom gini, kita selalu ada was-wasnya ya guys untuk terbang itu, karena untuk return to home-nya itu drone-drone custom gini ini nggak reliable sih menurut saya ya. Emang bisa balik, tapi ya tetap aja was-was sih. Beda banget kalau misalnya saya nerbangin drone-drone DJI ya. Kalau misalnya dia udah lock home point itu ya udah aman sih menurut saya. Dan menurut saya lagi ya, kemungkinan nanti drone FPV terbarunya DJI pasti udah ketambahan sensor sih untuk position drone-nya ya. Karena untuk Avata sendiri return to home-nya saya bilang ya bagus, tapi masih belum sempurna sih. Wah, ini kita nggak update home point ya, karena tadi kita nggak dapet GPS, langsung terbang aja. Nah, kalau misalnya nggak ada angin kayak gini guys, terbangnya smooth banget ya. Nah, kita bisa belusukan-belusukan gini. Asik guys. Ini rumah bongkaran guys. Ada kabel guys. Hati-hati kabel. Nah, kita bisa belusukan pendek gini rendah ya. Baterai udah di 3,66. Kita terbang udah 3 menit 41 detik. Jadi tanpa angin itu kurang lebih kita bisa terbang sekitar 4 menit ya. Ini udah dapat notifikasi. Kita landing aja deh, nggak usah di-push sampai habis ya. 1 minute. Ini bener-bener smooth banget guys drone-nya guys. Mau disamber-samber nih. Engine off. Oke. Kita ganti baterai kedua. Langsung cabut baterai guys. Telemetry lost. Dari kemarin saya kebanyakan main drone analog ya, buat terbang deket-deket ugal-ugalan karena anginnya kenceng banget. Dan kekurangan Pavo 20 ini, kalau misalnya anginnya kenceng, dia bisa terbang tapi terbangnya nggak enak guys, lebih geol-geol ya, karena dia emang lebih berat. Saya penasaran sih, pengen coba yang DJI O3 Naked, tapi ya dia ringan tapi resikonya gede sih kalau misalnya kenapa-kenapa ya. Semuanya dicopot guys ini, casing segala macam, sampai kameranya juga telanjang dia ya. Telemetry recovered. Jadi bener-bener harus hati-hati banget. Oke, kita langsung terbang baterai kedua guys. Arming, Armed. let's go. 30 seconds. Mantap guys. Kita coba terbangnya agak pendek ya. 20 seconds. Tapi kalau terbang pendek ini agak ngeri keblok sinyalnya, karena arah jam 1 saya itu ada rumah tinggi.
Nah, 10, jadi di sini saya harus naikin. 8, 7, Kita coba terbang agak tinggi deh ya. 5, Sesekali kita ngelihat dari atas, guys. 1. Timer 1 elapsed. Oke, cakep banget, guys. Ini salah satu yang bikin hobi nerbangin drone itu asik ya. Kita bisa cuci mata tanpa harus jalan-jalan. Kita cukup ngegas aja di throttle. Kita bisa ngelihat pemandangan. Padat banget ya kota Bandar Lampung ya, guys. Nah, ini pas yang di tengah-tengah itu adalah Hotel Grand Mercure ya, hotel paling tinggi di Sumatera katanya. Itu banyak bukitnya, guys. Oke, kita udah terbang di 126 meter, guys. Kalau drone custom gini, dia nggak ada limiter ya. Jadi yang ngelimit ketinggiannya kita sendiri. Tapi ya tetap harus bertanggung jawab ya, teman-teman. Terutama kalau kalian misalnya nerbangin drone di area yang merupakan jalur penerbangan dekat bandara gitu. Hati-hati banget. Kalau untuk DJI sendiri, biasanya dia di aplikasinya itu udah ada ya restriction ya. Area-area yang nggak boleh terbang. Kelihatannya ribet tapi ya taat aturan jadinya, guys. Kalau misalnya kalian pengguna drone DJI itu ya mau nggak mau kalian taat aturan karena drone-nya nggak bisa terbang. Kalau drone custom gini ya, misalnya dibikin aturan ya tinggi maksimal 110 meter, ya tetap aja banyak yang nakal ya. Ayo ngaku siapa teman-teman suka nakal nih. Ngelanggar aturan terbang ya, maksimal 110 katakanlah, terbangnya 500. Yang penting punya tanggung jawab sih. Kadang-kadang aturan itu tanpa tanggung jawab ya sama aja bohong ya. Dibikin aturan seketat apapun, kalau misalnya tidak ditaati ya tetap aja ya. Ada mobil, guys. Kita ikut di belakangnya. Ini ada kabel di sini. Saya pernah nyangkut di kabel situ ya. Waktu masih nerbangin Mobula pernah nyangkut di situ. Drone-nya masuk ke rumah tetangga lagi, malu banget, guys. Oke, kita santai-santai, keliling-keliling, nikmati pagi ya, guys. Yang lagi nggak ada angin, karena kalau anginnya kenceng, saya nggak nerbangin. Kita kesana, guys. Udah dapat notifikasi terbang di 3 menit 3 menit setengah ya. Oke, kita landing aja deh. Cukup 2 baterai, guys. Saatnya beraktivitas, bekerja. Habis nerbangin drone, suasana seneng, suasana hati senang. Saatnya cari duit lagi, guys, biar bisa check out ya kalau misalnya ada produk baru. Jadi ya jangan ngandelin Jadi jangan terlalu berharap dari uang yang didapat dari nerbangin drone, guys. Kalau saya sih. Tapi saya yakin teman-teman ada yang emang mata pencariannya dari drone. Kalau saya sejauh ini belum, guys. Oke, kita cabut baterainya. Karena air unitnya langsung panas, guys. Nah, itu tadi, guys, penerbangan kita nerbangin Pavo 20 sambil ngobrol-ngobrol. Dan semoga aja kalian suka dan terhibur dengan video kali ini. Kalau kalian suka, pastikan pencet tombol like yang banyak di video ini. Subscribe juga buat teman-teman yang belum. Kita ketemu lagi di penerbangan berikutnya bareng Bang Jupu FPV pastinya. Bye!